Shalom. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu keteladanan kepemimpinan, yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya akan memulai dengan satu kisah mengenai Martin Luther Junior, ya, atau Martin Luther King Junior. Dia adalah satu tokoh kekristenan yang membawa suatu gerakan atau perubahan, di mana di Amerika pada tahun 1954 sampai 1968 ia menyuarakan suatu hak-hak sipil, ya, di mana waktu itu terjadi rasisme, perbedaan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, di mana orang kulit putih mendiskriminasi orang kulit hitam. Namun King atau Martin Luther King ini membawa suatu perubahan, yaitu pendamaian di antara kedua kelompok tersebut. Di mana kita bisa mengetahui bahwa kehadiran orang ini membawa sebuah pengaruh perubahan yang terjadi. Begitu pula juga dengan perikop yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Musa. Musa, dia meneruskan tongkat estafetnya kepada Yosua. Yosua adalah seseorang atau tokoh yang membawa suatu gerakan perubahan, di mana ketika Musa memberikan suatu tanggung jawab kepada Musa, Musa percaya bahwa tanggung jawab itu akan dilakukan oleh Yosua dengan baik. Ya, untuk apa? Untuk membawa umat masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dalam perikop ini, Yosua menjadi pemimpin yang membawa suatu gerakan. Yosua adalah satu tokoh penggerak atau perubahan, ya, membawa perubahan bagi bangsa Israel. Melalui Yosua, bangsa Israel dapat masuk ke tanah perjanjian. Dalam hal ini, Yosua menjadi pemimpin yang dipilih oleh Allah langsung untuk memimpin bangsa Israel. Tentu saja, jika Yosua tidak memiliki kualitas hidup dan integritas dalam dirinya, mana mungkin Allah mau memilih Yosua? Tentu saja Allah melihat ada sesuatu di dalam diri Yosua yang dapat membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Keteladanan kepemimpinan pasti akan menjadi pemicu utama dari suatu gerakan atau perubahan. Tentu saja gerakan atau perubahan tersebut yang dimaksudkan adalah gerakan dan perubahan yang positif, ya. Maka dari itu, untuk membawa perubahan, seorang pemimpin perlu untuk menjadi teladan. Oleh sebab itu, pemimpin yang dimaksudkan di sini harus seperti Yosua, yang memiliki pertama, kualitas hidup. Kualitas hidup seperti apa yang dimiliki oleh Yosua? Tentu saja, untuk menggantikan Musa, ia harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari Musa, dan bahkan harus memiliki cara-cara kepemimpinan atau strategi yang berbeda dengan Musa. Yosua memiliki kualitas hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kualitas hidup itu ada karena sebuah pembentukan yang menghasilkan sebuah transformasi, baik dalam iman, secara fisik maupun secara psikologis. Yosua dipanggil mengikuti Tuhan untuk semakin intim dengan Tuhan dan mengalami terus-menerus sebuah proses bersama-sama dengan Tuhan. Maka Yosua juga akan semakin peka mengenal akan anugerah Tuhan dalam kehidupannya dia. Kualitas hidup menurut Tyler adalah kemampuan individu untuk memaksimalkan fungsi fisik, sosial, psikologi, dan pekerjaan yang merupakan indikator utama, ya, indikator utama untuk kemampuan beradaptasi dan keberhasilan. Namun, kualitas hidup orang Kristen adalah kualitas hidup yang dimaksudkan adalah dia berdampak keluar. Ya, hidup berkualitas ketika ia mampu mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran tersebut. Jadi kualitas hidup apa yang ada, yang dimiliki oleh saudara? Yaitu memiliki keteguhan, teguh kepada Kristus, memiliki kedewasaan, menjalani hidup ini, menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memiliki buah roh. Itu semua merupakan kualitas hidup yang benar bagi orang percaya. Mungkin dalam keadaan saat ini, keadaan hidup saat ini, saudara-saudara memiliki kesulitan. Tetapi jika engkau memiliki kualitas hidup, pasti kesulitan tersebut akan engkau lalui, naik level, ya. Terkadang untuk diri kita manusia, kita perlu untuk mengeluarkan toksit-toksit yang ada di dalam diri kita. Terus membuang semuanya. Untuk apa? Untuk mengalami sebuah transformasi, perubahan di dalam diri kita, ya. Sama dengan halnya yang dialami oleh Musa. Dia dapat membawa suatu gerakan atau perubahan bagi orang Israel karena ia memiliki kualitas hidup. Sebab, ya, Musa juga mempercayakan tugasnya kepada Yosua untuk mengemban tugas itu untuk memimpin umat Israel. Lebih lagi Allah juga mempercayakan tugasnya
kepada Yosua. Jika Yosua dapat membawa perubahan di dalam dirinya dan juga kepada bangsa Israel, kita juga dapat membawa perubahan baik dalam diri kita maupun kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita di dalam keadaan dunia saat ini tidak baik-baik saja. Poin yang kedua, memiliki integritas. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, seorang pemimpin sangatlah penting untuk memiliki integritas, di mana integritas mencakup pertama tindakan, kejujuran, perkataan, dan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk pemimpin bangsa Israel memang tidak mudah. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Namun jika Allah telah memilih Yosua, pasti Allah juga akan memampukan Yosua. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, jika Yosua tidak memiliki integritas dan kualitas hidup, mana mungkin sekali lagi Allah mau memilih Yosua? Tentu saja Allah memilih Yosua karena Yosua memiliki kualitas hidup yang baik maupun integritasnya dia juga. Maka dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, Allah meneguhkan hati Yosua untuk mengemban tugas yang Allah percayakan kepada Yosua, dan Allah juga yang akan memimpin Yosua. Yosua juga harus ingat akan apa yang dikatakan oleh Musa untuk berhati-hati, untuk jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Seorang pemimpin dalam integritasnya perlu memakai hikmat ya dalam bertindak, berkata-kata benar di hadapan Tuhan ya. Jika seorang pemimpin memiliki integritas, maka ia tidak akan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga pemimpin tersebut dapat membawa sebuah perubahan, transformasi, baik secara komunal maupun secara individual, baik secara spiritual maupun secara jasmani. Bukankah kita mahasiswa-mahasiswa dipanggil oleh Allah untuk melakukan suatu tugas yang Allah percayakan untuk kita lakukan, yaitu memberitakan kabar baik, itu Injil keselamatan. Jika Allah telah memilih kita, maka Allah yang sama juga yang telah menuntun Yosua akan memelihara kita saat ini. Yosua juga pasti akan dimampukan seperti kita juga yang akan dimampukan. Untuk apa? Untuk membawa sebuah perubahan dalam dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dunia saat ini memerlukan kita, teman-teman. Ayo, jadi teladan bagi dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Yang ketiga, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat yang tepat ya untuk kita datang kepada Dia. Keteladanan kepemimpinan dapat membawa pengaruh ataupun perubahan, maka perlu adanya suatu hubungan atau relasi dengan Tuhan, di mana relasi menghasilkan sebuah transformasi. Di mana Allah berkata kepada Yosua bahwa Yosua, jangan melupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Artinya apa buat kita? Artinya bahwa firman Tuhan dapat memberikan perubahan bagi Yosua dan bagi kita saat ini yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Firman Tuhan menjadi dasar dan pedoman atau standar hidup orang percaya. Biarlah firman Tuhan menjadi sebuah peta dan teladan Allah yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita. Keintiman dengan Tuhan dapat membuat kehidupan seseorang dituntun hidupnya, baik apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya. Pada bagian ini Allah berkata kepada Yosua bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Hal ini terjadi karena ada ketaatan Yosua kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan menyertai Yosua kemana Yosua pergi. Semuanya itu akan terjadi karena Yosua hidup menurut firman-Nya. Semuanya dimulai juga, saudara, harus di dalam diri kita untuk membawa sebuah perubahan keluar. Para mahasiswa dapat membawa sebuah perubahan, baik secara spiritual maupun secara jasmani. Ya, hal-hal tersebut kita perlu untuk ada sebuah keintiman dengan Tuhan. Seorang pemimpin membawa suatu gerakan dan perubahan tidak terlepas dari keteladanan kepemimpinannya. Jika ingin membawa perubahan, baik secara komunal maupun secara individual, kita harus mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Aplikasinya bagi kita, kualitas hidup akan menghasilkan sebuah transformasi di dalam integritas. Dan integritas akan membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Teguhkanlah hatimu dan lihatlah keluar sana. Banyak orang yang membutuhkan kita. Dunia saat ini tidak baik-baik saja. Yuk sama-sama kita hadir di tengah-tengah dunia yang saat ini memerlukan kita untuk membawa sebuah perubahan. Terima kasih.